Tiba-tiba dia ngerasain Ochi megang tangannya dari belakang. Ochi tiba-tiba bilang, "Kamu udah tahu ya aku siapa?" Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian pecinta horor kayak aku. Malam ini kita punya pengalaman horor dari salah seorang neroris. Dear Kanesi, it's me, Jay, dalam kurung nama samaran, your OG neroris. Wih, wow, your OG neroris since Annie 96. Udah lama banget berarti dia jadi neroris. Aku mau berbagi kisah horor aku waktu kerja di salah satu bank swasta di Indonesia. I'm an IT Quality Assurance. Apakah ceritanya Jay akan bikin kita semua merinding? Langsung aja neroris. Without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. I love horror. Jadi guys, pengalamannya Jay ini terjadi di tahun 2021. Sebenarnya masih lumayan fresh ya, zaman-zaman masa pandemi. Karena waktu itu sudah diterapkan masa zonasi, jadi Jay sama temen-temennya guys, rekan-rekan kerjanya itu tempat dan juga waktu kerjanya udah berbeda-beda. Nah biasanya Jay itu ngambil kerja di jam-jam lembur karena ada proyek yang emang cuma bisa dihandle sama Jay. Suatu hari nih, kira-kira jam 7 malam, semua orang di kantor itu udah pada pulang. Sisanya adalah mereka-mereka yang cuma santai-santai aja di kantor, nungguin macet, atau yang emang lembur tapi cuma sebentar lemburnya. Nah di hari itu, sekitar jam 7-an, salah seorang rekan kerjanya Jay yang seorang bisnis analis, namanya berinisial V atau dipanggil sama Jay kakak V. Nah setiap Jay lembur guys, biasanya si kakak V ini akan telepon Jay melalui nomor extensionnya dan bilang, "Jay, nanti kalau misalkan kamu lapar, kamu pesen makan ya. Abis itu foto struknya dikirim aja ke aku biar bisa aku reimburse." Thanks banget loh by the way, kamu tetap mau kerja bantuin perusahaan walaupun di masa-masa pandemi gini. Dan ya of course, Jay seneng banget dikasihin tawaran kayak gitu. Makanannya bisa di reimburse. Nah pada tepatnya hari itu sebelum masa lembur, jadi sebelum jam-jam lembur, salah seorang temannya Jay itu udah bilang sama Jay, "Jay, nanti tuh listrik di kantor kita ini akan mati sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Jadi kalau misalkan kamu butuh untuk telepon siapa-siapa, telepon aja ke nomor extension mereka. Dan lampu-lampu bakal dimatiin dari pusat. Jadi kalau misalkan kamu masih di kantor, kamu telepon aja ke nomor extensionnya security biar dinyalain lampu kamu." Karena Jay inget itu, jadi sebelum jam 8 nih, dia udah nelpon ke bapak-bapak security untuk bilang, "Pak, ini Jay dari lantai sekian dan saya nih kayaknya malam ini bakal lembur deh. Saya akan tetap ada di ruangan, jadi tolong ya lampunya dinyalain aja." Dan bener aja, pas tank jam 8, tiba-tiba semuanya guys mati di kantornya Jay. Tapi ya karena Jay udah dibilangin juga akan ada pematian lampu, dia tuh nggak kaget-kaget banget. Dia kerja aja seperti biasanya, karena emang yang mati cuma lampunya doang, komputernya nggak mati. Dan karena Jay juga udah ngomong sama Pak Security, jadi dia ekspektasi bahwa si bapak ini akan menyalakan lampu di ruangannya Jay. Jadi ya udah, dia nunggu aja lah sampai lampunya nyala. Lagi asik-asiknya bekerja nih di laptopnya, tiba-tiba Jay denger ada suara dari belakangnya dia. Pelan banget, suara anak kecil menangis. Tapi karena emang gak mengganggu dan Jay gak kepikiran apa-apa juga, suara itu sama dia dihiraukan saja. Tapi kok lama-lama semakin tidak dihiraukan, semakin gak dipeduliin, suara itu tambah lama tambah kencang guys. Suara tangisan anak kecil yang semakin lama semakin jelas. Saking tambah jelasnya, akhirnya Jay nengok dong untuk melihat sumber dari suara itu. Dia nengok dan ternyata suara itu datang dari sumber humidifier. Jadi alat humidifier itu emang suaranya ternyata kayak anak kecil. Karena udah ngeliat gitu, ya udah Jay ngeliatin humidifier itu dan suaranya berhenti. Tak. Udah gak ada suara tangisan itu lagi. Ditolehkanlah kembali kepalanya ke arah laptop dan Jay mau melanjutkan kerjaannya. Tiba-tiba kembali dia dengar suara tangisan anak kecil. Di kepalanya Jay jelas dia mikir, ini kenapa sih humidifiernya? Akhirnya dia inisiatif guys. Dia arahkan senter HP-nya ke humidifier itu untuk ngeliat kenapa sih? Merah kah? Rusak kah? Dan lagi-lagi ketika dia arahkan senter ke humidifier dan dia menoleh melihat langsung ke humidifiernya, suara yang tadi menghilang lagi. Nah pada saat itu Jay tuh iseng guys, dia kan mencoba untuk mengetes teorinya. Dia geser sedikit cahayanya sedikit lebih jauh dari humidifier yang ada di belakangnya. Dan bener aja begitu nggak fokus ke humidifiernya, suara tangisan tadi kembali terdengar. Gitu, suara anak kecil nangis. Karena
Karena penasaran, akhirnya Jay berdiri, dia datengin tuh humidifier. Dia mau tahu kenapa sih ini humidifier? Apakah ada yang nyangkut gitu kabelnya kok sampai bisa suaranya kayak anak kecil lagi nangis? Nah, begitu Jay mendekat, dia baru sadar bahwa humidifier tersebut dalam kondisi mati. Bahkan kabelnya tidak tercolok ke stop kontak. Akhirnya Jay balik ke mejanya dan benar aja suaranya terhenti. Sekitar 20 menit, Jay lanjut kerja dengan lampu yang pada saat itu kondisinya masih mati. Dari belakangnya Jay, tiba-tiba ada suara kayak parfum yang disemprot. Dan gak lama, tiba-tiba ruangan tempat dia bekerja itu mulai tercium harum. Jadi bau parfum. Dan meskipun Jay udah mulai sadar bahwa something was definitely wrong, ada sesuatu yang salah nih sama ruangan ini, dia gak peduli, dia gak takut, dia biarin aja. Out of topic sedikit, tapi kayaknya ini gara-gara Jay nonton Error dari 2017 kali ya. Coba konfirmasi Jay. Nah, kejadian anehnya ini nggak berhenti di situ. Setelah beberapa kali hal-hal aneh keeps happening, berkali-kali terulang dari arah meja tim EDC, tiba-tiba katanya Jay kedengeran suara tenet khas EDC. Nah, Jay tuh tahu bahwa cewek-cewek tim EDC ini adalah cewek-cewek telaten, rapih banget, dan nggak mungkin mereka ninggalin mesin-mesin masih nyala. Jay lagi-lagi yakin bahwa mesin-mesin tersebut sebenarnya dalam kondisi mati. Nah, at this point, Jay mulai resah, guys. Tapi karena penasaran, dia samperin lagi meja tim EDC. Dan bener aja, meja-meja mereka itu tersusun rapih banget. Tapi yang lebih creepy dalam situasi ini adalah nggak kayak humidifier yang tadi kelihatan nggak kecolok. Mesin-mesin EDC yang ada di meja-mejanya tim EDC itu semuanya tersimpan di laci-laci mereka yang terkunci. Nah, di poin ini Jay udah mulai lemes. Dan pas aja dia lagi mikir nih ya, tiba-tiba telepon extension yang ada di mejanya Jay itu berbunyi. Tring, tring. Jay balik lagi ke mejanya. Dan pas dia lihat layar telepon, dia sedikit lega karena di monitornya tertulis bahwa yang lagi nelpon dia itu adalah Kakak V. Jay langsung ngelus dada, guys, kayak ternyata aku gak sendirian loh di kantor ini. Dari tadi aku pikir bener-bener aku dikerjain gara-gara aku sendirian. Jay langsung buru-buru, guys, ngangkat teleponnya. Hey, gimana proyeknya? Ada temuan defect apa? Jay lega banget denger suaranya Kakak V setelah ngeliat segala hal-hal aneh yang tadi dia alami. Nah, pada saat itu, guys, sebenarnya Jay tuh udah lupa bahkan bahwa ruangannya dia itu bener-bener gelap. Dan bapak-bapak security yang dia telepon tadi mungkin lupa gitu bahwa dia minta ruangannya tetap dinyalain. Tapi setelah teleponnya Kakak V itu, Jay jadi ingat bahwa emang ada kok telepon darurat deket box alat pemadam api ringan, dan telepon itu bisa dipakai sama karyawan untuk nelpon ke posko satpam. Akhirnya Jay telepon ke posko satpam. Saya masih loh di ruangan ini. Tadi saya minta dinyalain lampunya tapi belum dinyalain. Bapak satpam yang untungnya bilang kayak, oh mas, maaf ya mas, oke saya nyalain. Akhirnya ruangannya Jay kembali nyala. Nah, setelah lampu ruangan itu nyala, nggak ada keanehan-keanehan lainnya sampai sekitar jam 11 lewat. Jay pada saat itu udah selesai, guys, sama kerjaannya. Dia bikin email tentang laporan hasil testing hari itu, dan dia juga email lembur ke bisnis analis KKV tadi. Setelah itu dia mulai beres-beres tas. Selesai beres-beres tas, tiba-tiba HP-nya Jay berbunyi. Sebuah notifikasi panggilan telepon WhatsApp muncul di HP-nya. Ternyata itu adalah telepon dari KKV. Diangkatlah sama Jay. Hai kak, kenapa? Hey Jay, gimana testingnya? Aman nggak? Aku tunggu stroke atau capture-nya ya. Loh kak, tadi kan kakak udah telepon aku pakai extension KKV. KKV denger itu langsung santai dan ketawa. Heh, ngaco deh kamu. Aku aja tadi sore abis nelpon kamu itu langsung cabut ke daycare untuk jemput anak aku. Terus aku makan malam sama suamiku, terus pulang. Di kantor kita juga nggak ada yang lembur sih hari ini. Jadi nggak mungkin ada yang di meja kita. Ini aku aja baru selesai nidurin anak, baru sempet nelpon. Di situ katanya Jay, guys, cuma bisa ketawa kayak, oh iya ya kak. Padahal di dalam dia udah lemas banget. Jay akhirnya ngambil tasnya dan dia siap-siap cabut untuk pulang. Nah, pada saat Jay balik badan mau berjalan ke arah pintu, dan untuk ke pintu dia harus ngelewatin sebuah meja tim international transaction. Dan ternyata di divisi itu masih ada satu orang, guys. Dia ngeliat ada temennya yang namanya Ochi duduk aja di meja sambil termenung, tapi dia nggak duduk di meja yang biasa dia gunakan, tapi di meja temennya. Jay yang udah pusing, udah ngelewatin segala macam, dia juga bingung apakah dia di prank nih sama si KKV. Dia tetap mau cabut, jadi dia cuma ngeliat si Ochi, dia senyum terus dia cabut gitu kan. Nah, pas dia udah deket pintu, tiba-tiba Ochi ini udah di belakang dia. Terus si Ochi ini ngomong, Jay, kok pulangnya nggak bilang-bilang? Tadi nggak sapa aku, cuma senyum doang. Di situ Jay diem kan, dia mikir, terus dia baru ingat, guys, bahwa Ochi bahkan hari ini tidak datang ke kantor karena dia lagi cuti. Jadi karena dia lagi cuti, nggak mungkin dia ada di kantor, apalagi lembur. Di situ Jay udah lemes banget.
Dia diam, tiba-tiba dia ngerasain Ochi megang tangannya dari belakang. Tanpa berbalik, Ochi tiba-tiba bilang, "Kamu udah tahu ya aku siapa?" Dengan sisa tenaganya J, dia tarik ID cardnya, dia tap ke pintu, dan dia langsung lari ke lift untuk turun ke bawah. Di ujung emailnya dia bilang, "Itu aja ceritaku, Nancy dan NCC. I hope dibawain di konten error selanjutnya. Nama orang sama nama banknya nggak aku kasih tahu supaya tidak menyinggung pihak manapun. Terima kasih banget Nancy dan NCC. Hope I can share other stories if I have another. Best regards, J." Dalam kurung, tolong banget emailku juga disamarin ya. Wow. Buat aku yang suka lembur, tapi aku udah lama sih nggak lembur. Iya, cuma waktu itu pernah kan? Pernah. Oh iya. Kebangun sudah gelap gulita itu kan? Kebangun. Bukan. Oh enggak, dulu aku sering gitu. Aku sering di kantor sampai jam 2, jam 3 pagi kan. Suatu hari aku pernah lagi ngerjain cerita horor. Lagi nulis, tiba-tiba dari pintu depan ada temboknya, itu ada yang gini. Gitu. Pasti di lantai 2. Di bawah, di depannya TV. Depan TV. Tiba-tiba dah gitu, terus aku nengok, lampunya mati, dang gitu. Itu aku lari bener-bener kayak, aku orang paling gak takutan kan, aku paling kayak, hah? Apa sih gitu kan, kalau ada yang jatuh aku kayak, tikus ya takut gitu. Tapi aku gak pernah takut, itu sekalinya aku lari, gah. Terus aku langsung voice note NCC. Sumpah guys. Guys. Pokoknya kan, misalkan kunci apa-apa, pokoknya lampunya mati, pokoknya kasih tau lampunya mati. Iya, aku gak kunci, aku saking takutnya aku cabut, aku gak kunci. Iya, aku keluar di pintu, aku bilangin, "Pak, kantor saya gak saya kunci, tolong liatin." Aku tinggal, kayak hell no. Aku inget banget aku lagi ngerjain kasus apa gitu, pokoknya aku lagi nulis cerita ya, lagi nulis cerita, tiba-tiba dah. Oh enggak, bahkan aku tuh gak cuma nulis cerita, jadi aku bacain lagi, kan biar kayak kerasa, jadi aku bacain gitu loh, kayak misalkan J gitu kan, jadi saat J udah lemes, jadi aku biar dapetin intonasinya gitu kan. Ya, tapi kan itu kebetulan ya. Neroris, apakah kalian punya pengalaman serupa ketika kalian mungkin lagi lembur? Boleh banget ditulisin di bawah, atau kalau panjang boleh banget dikirim ke request@gmail.com cerita-cerita kalian tuh. I love them so much. Thank you semua Neroris yang udah nonton ini. Kira-kira tema apa yang kita harus baca? Karena kalau misalkan kita cari nih di email Neroris, ada segala tema dari pengalaman horor kalian. Komen di bawah, we'll find you the best one. Jadi jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Karena waktu itu udah zaman zonasi. Nah, karena waktu itu udah mau kayak walelep, tapi yang bener apa? Dehumidifier. Mesin-mesin edisi di meja, mesin-mesin edisi yang ada itu nggak fokus ke humidifiernya, suara tangisan tadi kembali terdengar. Kok bayi?